Tiap kali kita melangkah tanpa sadar, di bawah telapak kaki kita tersembunyi kekuatan yang telah menahan nafas dunia selama ribuan tahun. Banyak yang memandang sebelah mata, mengira ini hanya tanah biasa yang tak bernilai. Lalu bagaimana dengan nasib tanah yang basah? Apakah hanya dipandang sebagai tanah becek saja? Padahal disinilah nyawa dunia disimpan. Mungkin kita lupa bahwa tanah itu tidak jauh di sana. Dia ada di sini, di negeri kita sendiri. Indonesia adalah rumah bagi lahan gambut tropis terluas di dunia, dengan luas sekitar 13,43 juta hektar, di mana Sumatera memegang sekitar 5,8 juta hektar, Kalimantan sekitar 4,5 juta hektar, dan Papua sekitar 3 juta hektar. Angka ini membuktikan bahwa Indonesia memegang kunci terpenting bagi keseimbangan iklim global. Faktanya, lahan gambut secara global hanya mencakup 3% saja dari total daratan dunia. Akan tetapi, lahan ini mampu menyimpan karbon 2 kali lebih banyak daripada seluruh hutan di bumi ini. Ini bukan sekedar teori, melainkan juga bukti bahwa tanah ini adalah perisai yang menjaga bumi agar tidak meledak dalam kepanasan. Saya Selma Dori Najma hadir di sini untuk bertanya, apa yang seharusnya kita lakukan dengan aset berharga ini? Coba lihat apa yang justru kita lakukan. Lahan gambut kian menghilang, terutama karena alih fungsi menjadi perkebunan sawit, pengeringan melalui kanal, dan pembakaran yang disengaja. Kita sedang memotong sumbu bom itu sendiri, mendekatkan api pada bahan peledak yang telah menunggu ribuan tahun. Saat percikan api itu menyentuh tanah kering, ledakannya dahsyat. Energi yang terkunci kini bebas lepas. Asap yang mengepul, menyengat paru-paru, dan membakar habis rumah satwa sampai tak tersisa. Ironisnya, tangan yang menyalakan api itu tidak hanya milik mereka, tetapi juga milik kita. Semua ini terjadi karena pilihan kecil yang kita anggap sepele. Membeli produk yang kita beli tanpa berpikir, dan ketidakpedulian yang kita biarkan. Kita yang seharusnya menjaga justru menekan tombol penghancur itu. Lahan basah tidak bisa ditawar. Jika ia runtuh, dunia ikut hancur. Lalu bagaimana kita bisa menjinakkan bom ini sebelum terlambat? Jangan bicara soal solusi jika nyatanya kita masih diam. Pemerintah harus berani menutup ruang eksploitasi. Industri harus berhenti menjual masa depan demi keuntungan sesaat. Akan tetapi, jangan tunjuk mereka jikalau saat kita bercermin, kita masih melihat diri kita yang sama. Kuncinya jelas, kembalikan air ke tanah itu, libatkan masyarakat sebagai penjaga, dan kelola dengan cara yang tidak merusak alam. Air adalah indikator utama. Semakin tinggi kadar airnya, maka semakin kecil pula resiko api menyala dan meledak. Masyarakat bukan lagi korban, mereka adalah aktor perubahan yang membuktikan bahwa kita bisa hidup sejahtera tanpa membakar masa depan. Melalui pola wanatani, budidaya ikan, dan usaha ramah gambut lain. Merekalah yang menjaga tanah tetap basah. Berhentilah menjadi konsumen yang buta. Gunakan suaramu untuk meneriakkan bahaya ini. Ingatlah selalu, ketika lahan basah kehilangan airnya, sumbu bom semakin pendek. Ketika bom itu meledak, yang hilang bukan hanya lagi pohon dan tanah, melainkan juga udara yang kita hirup, mimpi yang kita bangun, dan masa depan yang masih kita miliki. Mari bertindak sebelum ledakan itu menghapus segalanya.